Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Masjid Darul Ilmi. Tentu tidak lain dan bukan dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan bahas tentang 8 dosa yang kelak pada hari kiamat akan disingkap aibnya oleh Allah di hadapan manusia. Dosa apa ini? Dan begitu malunya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar dosa kita di hadapan seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Baik, sebelum saya menyebutkan 8 dosa yang akan disingkap aibnya pada hari kiamat, kita berikan mukadimah dulu bahwa salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmatu as-sitr. Nikmat di mana aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Karena salah satu yang membuat kita dihargai, dimuliakan, bahkan dihormati, itu karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar satu saja dari aib kita ini, tentu tidak ada manusia yang tahan untuk hidup karena menanggung malu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib kita, itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Pasti ada saja kekurangan dari dosa-dosa yang kita lakukan atau maksiat yang kita kerjakan. Tapi karena di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada As-Sittir, Allah zat yang maha menutup aib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan kemurahannya menutup aib-aib hambanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, kita memiliki Rabb yang maha menutup aib-aib kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bisa kita bayangkan, Bu, kalau seandainya seseorang itu dalam hatinya hendak melakukan sebuah kejahatan, kemudian kejahatan itu disingkap oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kita akan malu. Atau seseorang menanamkan dendam kepada saudaranya, kemudian ketahuan karena Allah singkap. Atau seandainya
seseorang melakukan dosa tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tahu-tahu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu di hadapan manusia. Atau kalau seandainya setiap dosa itu memiliki bau dan bisa bicara, siapa yang tahan hidup di dunia? Tetapi dengan nama Allah As-Sittir, bahwa Allah zat yang maha menutup aib inilah, sehingga terkadang dosa-dosa kita Allah tutupi untuk memberikan kesempatan kepada kita agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi SAW memanggil Hazzal. Hazzal ini sahabat Nabi. Dia tuan daripada Ma'iz, seorang budak yang dimerdekakan, yang berzinah dengan seorang budak wanita lainnya. Kemudian oleh Hazzal ini diperintahkan Ma'iz ini agar terus terang perbuatan zinahnya kepada Nabi. Akhirnya oleh Nabi SAW ketika itu disuruh pulang. Ketika Ma'iz mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Rasul, aku berzina, bersihkan aku. Kata Rasul, sudah pulang saja. Mungkin kau hanya meraba-raba, meluk-meluk, kau tidak berzina. Rasul memberikan kesempatan untuk bertobat, dan Rasul ingin menutup aibnya. Tapi karena Ma'iz ini terus-terusan memaksa, dia minta dirajam karena dia sudah menikah. Akhirnya si Ma'iz pun dirajam. Saat dirajam dia kesakitan, kemudian lari, kemudian dikejar sampai akhirnya ketangkap, kemudian diikat, kemudian dilempari batu sampai mati. Kabar ini datang kepada Rasul, dan Rasul mengatakan kepada para sahabat, kenapa kau tidak biarkan Ma'iz lari? Kenapa kalian kejar? Kemudian Nabi memanggil Hazzal yang merupakan orang tua angkat dari Ma'iz dan mengatakan, halla satartahu ya Hazzal, kenapa kau tidak tutup aibnya? Kenapa kau suruh dia melapor kepada aku? Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh membongkar aib orang lain. Sebisa mungkin aib orang itu kita tutup. Karena siapapun yang membongkar aib manusia, Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat masalahnya. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebagaimana Allah menutup aib hamba-hambanya, maka kita pun sama harus menutup saudara-saudara kita dari aib-aibnya. Karena betapa banyak di antara kita ini, Bu, kalau kita lagi marah dengan orang dalam satu masalah, kemudian kita menceritakan kepada orang, terkadang kita bercerita itu bukan masalah yang kita hadapi dengan dia, tapi terkadang aib-aibnya juga yang tidak ada hubung kait dengan masalah itu kita bongkar juga. Tidak boleh. Boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Allah yang mengatakan, jazaa'us sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama, bukan melampaui batas saat membalasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memergoki seseorang berzina dengan kedua matanya. Dan saat itu Umar menjadi khalifah. Artinya Umar bisa saja menangkap orang itu dan dengan kekuasaannya menghukum dia, karena dia Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin. Dia memergoki orang berzina dengan kedua matanya.
Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang pemimpin? Dia tidak menyebutkan dirinya. Dengan kedua matanya melihat rakyatnya berzina. Apakah seorang pemimpin itu harus menangkapnya dan menghukumnya? Maka terjadi perselisihan para sahabat. Ketika itu Ali radhiyallahu an menyarankan kepada Umar agar menutup aibnya. Akhirnya Umar pun kemudian mengatakan, benar kalian, wa kadzaba aini, dan kedua mataku yang dusta. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu padahal dia seorang pemimpin, tapi dia menutup aibnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa kita, aib-aib kita untuk memberikan kesempatan dia berbuat baik dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tirulah cara Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya kepada hambanya dengan melakukan hal yang sama. Karena di zaman sekarang naudzubillah tsumma naudzubillah, terkadang lisan manusia itu mudah sekali untuk membongkar aib saudaranya. Lihat di televisi-televisi itu, acara-acara itu. Terkadang acara-acara hiburan di televisi itu tidak lain dan bukan dalam rangka membongkar aib saudaranya. Atau sekarang mungkin di YouTube lah. Orang yang memiliki aib itu dia sudah berusaha untuk menutupinya, tapi orang lain justru membongkarnya. Bahkan dibuat acara khusus pula tuh. Sampai akhirnya ketahuan si fulan itu punya selingkuhan, punya anak zina, pernah ini, pernah itu, naudzubillah. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita ini menyingkap aib orang lain. Yang ada justru kita menutupnya, hatta kalaupun tetangga sendiri. Ibu di satu perumahan, anggap saja rumahnya couple. Kemudian ibu mendengar ada pertengkaran tetangga dengan suaminya, bakbuk enggak jelas. Cukuplah ibu yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan ceritakan kepada suaminya, walaupun itu suami. Cukup ibu yang tahu, itu amanah dengar. Kalau ibu menceritakan kegaduhan tetangganya yang enggak ada sangkut paut dengan ibu ini kepada orang lain selain daripada ghibah, maka ibu sudah membongkar aib saudaranya. Gak usah pedulikan bu aib orang, kita juga banyak aibnya. Ngapain kita mempedulikan aib orang lain? Karena siapa yang kemudian mencari-cari aurat orang lain, aib orang lain, nanti Allah cari-cari aib kita. Dan sembunyi di mana saja Allah akan menyingkapnya. Artinya al-jaza min jinsil amal kama tadinu tudan. Sebagaimana balasan itu disesuaikan dengan amalannya, bagaimana engkau bermuamalah dengan manusia seperti itu, maka Allah juga sama. Jadi kalau kita membongkar aib orang lain, Allah akan kirim orang untuk membongkar aib kita. Begitulah hukum karma, Bu. Ada dalam Islam. Ya. Lah di sana, Bu, kalau seandainya orang itu melakukan dosa, tapi Allah tutup aibnya, karena Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, tapi dia juga tidak bertobat di dunia, maka di akhirat aib kita akan dibongkar. Lah inilah pembahasan kita. Ada dosa-dosa yang ketika di dunia boleh jadi Allah tutup aibnya, diberikan kesempatan untuk bertobat tapi tidak bertobat. Ingat, ada hari akhir di mana kita akan disingkap dan jauh lebih malu lagi dibandingkan disingkap di dunia. Karena yang menyaksikan manusia ramai, manusia yang hidup pertama sampai manusia yang terakhir mati menyaksikannya. Bagaimana tidak malu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa apa itu saja? Saya akan sebutkan 8 dosa. Yang pertama, dosa yang akan disingkap aibnya adalah man tatabba'a aurata muslimin,
orang yang mencari-cari aibnya seorang muslim. Orang yang mencari-cari aibnya seorang muslim. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, "Man satara aurata akhihil muslim, satarahu Allahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihil muslim, kashafallahu auratahu hatta yafdhahahu biha fi baitihi." Barang siapa yang menutup auratnya, aibnya saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Tapi barang siapa yang menyingkap aib saudaranya, seorang muslim, maka Allah akan singkap aibnya walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Subhanallah. Ini yang pertama. Jangan coba-coba tatabbu, mencari-cari, mengorek-korek, mencari informasi soal keburukan saudaranya. Karena sering terjadi di masyarakat ini, Bu, namanya tajassus. Tajassus itu mencari-cari keburukan orang lain. Sangat dilarang, Bu. Yang ada justru kita harus menutup aibnya. Nabi Isa alaihi salam memergoki orang yang mencuri, dikejar sama Isa, kemudian ketangkap orang yang mencuri ini. Kemudian ketika ditangkap, Isa bertanya kepada orang ini, "Kau mencuri ya?" Dia mengatakan, "Wallahi tidak mencuri." Karena dia sudah bersumpah. Akhirnya apa kata Isa? "Shadaqta wa kadzaba aini." Kau benar, mataku yang tersilap, katanya. Padahal jelas-jelas melihat. Isa malah mengatakan, "Kau benar, mataku yang kesilap," katanya. Mataku yang dusta. Tetapi kita lihat hari ini, kalau ada saudara kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, justru diceritakan tuh. Sini-sini. Tahu berita terupdate nggak tentang si fulan? Apa itu, Ini begini begitu. Nah, aku lihat dia di sini di situ. Ya. Sedang bermaksiat. Naudzubillah. Tidak boleh. Pamannya ibu sedang jalan-jalan sama suami dengan cari kuliner lama-lama malam, pamannya kan. Anggaplah ke Nagoya sana. Lewatlah di jalannya mungkin pinggir tempat hiburan. Nampaklah ada tetangga di situ dengan pakaiannya yang tidak senonoh gitu kan. Tutup, nggak usah diceritakan. Ibu pulang, nggak usah diceritakan. Jangan ngerumpi dengan tetangga. Oh, baru tahu si Anu itu rupanya kerjanya gitu, katanya. Nggak boleh, Bu. Siapa tahu dia bertobat di akhir hayatnya, ibu pula kena maksiat, dia pula diterima tobatnya, ibu pula tak sempat bertobat. Apa masalah nanti di hadapan Allah? Tutup aibnya. Kalau bisa dinasihati, nasihati, tapi jangan disebar aibnya. Kalau tidak sanggup, doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Jadi jangan sampai kemudian membongkar-bongkar aib saudaranya muslim atau muslimah. Karena ada ancamannya di sini, faman kasyafa aurata akhihil muslim, kasyafallahu auratahu. Siapa yang membongkar aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang akan disingkap kelak aib kita pada hari kiamat, al-mujahiruna bil ma'asi. Al-mujahiruna bil ma'asi. Orang yang menceritakan maksiat-maksiat yang dilakukannya padahal Allah sudah menutup aibnya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin.
setiap umatku akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali orang-orang mujahir. Sahabat bertanya, Rasul, apa mujahir itu? Maka Nabi SAW mengatakan, wa inna minal ajhar atau wa inna minal ijhar an ya'malal abdu bil laili amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuh fayaqulu ya fulan qad alimtul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, dan termasuk dari mujahir adalah seseorang hamba melakukan satu amalan dosa di malam hari, kemudian sampai di pagi hari Allah tutup aibnya, tidak ada yang tahu dia melakukan dosa di malam itu. Tiba-tiba pula dia ceritakan dosa semalam kepada saudaranya dan mengatakan, ya fulan, aku semalam sudah melakukan dosa ini dan dosa itu, padahal semalam Allah sudah tutup aibnya sampai subuh. Tapi justru dia malah membuka tabir Allah yang menghalangi dirinya dengan dosanya dari manusia. Dan ini banyak, Bu, menceritakan aib sendiri itu banyak, nggak boleh. Kalau seandainya ada orang yang dulunya pernah melakukan kejahatan atau maksiat yang orang tidak tahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup aib ibu, akhirnya ibu hijrah. Dengan hijrah itu akhirnya ibu menggunakan pakaian syar'i, mulai ngaji, mulai solat, mulai tobat, mulai berbuat baik, mulai memperbaiki diri. Kalau Allah sudah berikan taufik dan hidayah, jangan coba-coba menceritakan dosa masa lalu. Cukuplah Allah dan ibu yang tahu, jangan diceritakan. Pamannya di badan ibu banyak tatonya, karena dulunya ya mungkin masuk ke pergaulan jahiliyah, masih awam, ikut geng motor sana, geng motor sini, umpamanya kan. Atau ingat anak-anak pang gitu ya. Tapi di masa ibu muda belum ada pang lah ya. Anggaplah kemudian ibu masuk dulunya dalam pergaulan yang enggak jelas, akhirnya penuhlah badan itu dengan tato. Allah takdirkan hidayah menyapa ibu pula. Tobatlah ibu, mulai pakai pakaian syar'i, mulai rok-rok mini itu dibakar ibu, ganti pula pakaian yang panjang. Tutup, Bu, jangan ada yang tahu. Tutup. Cukup ibu dengan suami saja, karena dengan suami kan tak mungkin pakai baju terus, bukan itu. Cukup ibu dengan suami kalau yang punya suami. Kalau tidak punya, cukup ibu sendiri yang tahu. Tutup, ya. Pakai pakaian yang tertutup. Jadi kalau kenalan dengan orang itu, orang tahu ibu orang baik. Tapi kalau ibu ceritakan kepada orang, apalagi menceritakannya dengan bangga gitu ya, oh saya ini belum tahu saja, aku pun pernah juga tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu apanya? Kayak gitulah pokoknya. Kayak anti juga kan itu. Saya juga pernah kelayapan malam-malam tuh dulu tuh. Jadi wanita remang-remang nggak jelas kan itu kan, umpamanya. Nggak usah, Bu, Allah sudah tutup aibnya, cukup ibu yang tahu dengan Allah, nggak usah diceritakan. Kalau sudah baik nggak usah diceritakan, supaya orang-orang itu ketika kenalan dengan ibu, tahunya ibu orang baik, akhirnya ibu didoakan orang lain, apalagi tambah baik lagi, tambah banyak lagi doanya orang lain itu. Tapi kalau seandainya ibu ceritakan dosanya, dikhawatirkan yang tadinya pandangan manusia positif dengan ibu jadi negatif akhirnya. Pakaian aja bagus-bagus, isinya tato semua tuh katanya. Jangan, nanti kan pandangan orang jadi negatif, Bu. Tapi kalau orang nggak tahu kan positif semua pandangan orang itu.
Maka ini dosa yang kedua, jangan suka menceritakan aib sendiri, walaupun sama suaminya, walaupun sama orang terdekatnya, tidak boleh. Karena dulu ada satu cerita, Bu. Ada seorang wanita ini dulunya mantan wanita malam, kemudian tobat, kemudian mendapatkan laki-laki soleh, kemudian menikah. Wanita ini merasa bersalah gitu. Dia harus menceritakan masa lalunya. Setiap hari dibayang-bayangi dengan masa lalunya. Dia merasa bersalah. Dia ingin menceritakan kepada suaminya yang soleh. Mudah-mudahan suaminya menerima dirinya, dan dia yakin akan memaafkannya karena suaminya orang baik. Akhirnya setelah istikharah, dia ceritakan, oh saya ini mantan itu, banyak mantan, ya. Marah suaminya, langsung diceraikan hari itu juga. Terkadang niat baik tidak mesti dapat sambutan positif, terkadang bisa jadi negatif. Kenapa Islam itu melarang tidak boleh menceritakan aib? Inilah jadinya, niatnya baik, akhirnya endingnya tak baik jadinya. Makanya Islam itu ketika melarang sesuatu ada masalah di dalamnya, jangan ceritakan. Cukup ibu dengan Allah saja yang tahu. Karena setiap kita ini punya aib. Ibu, saya, siapapun punya aib. Ibu kalau tahu aib saya nggak mungkin juga ngaji di sini. Ngapain ngaji sama Bu Meroh katanya. Saya pun tidak mau juga duduk sama ibu kan begitu. Kalau masing-masing orang itu tersingkap aibnya masing-masing. Tapi alhamdulillah Allah itu sitir, zat yang maha menutup aib. Ibu tidak tahu aib saya, saya cuma tak tahu aib ibu kan gitu. Allah tutup masing-masing, jadi saling menghormati dan menghargai. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah orang-orang yang menceritakan aibnya sendiri kelak pada hari kiamat, maka Allah akan bongkar tuh aibnya di hadapan manusia yang ramai. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara dosa yang akan disingkap aibnya adalah muraun. Muraun, orang yang dalam amal soleh itu pengen dipuji manusia, pengen dielu-elukan manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa kelak pada hari kiamat ada orang-orang yang zahirnya mati syahid, zahirnya ahli sedekah, zahirnya ahli Quran. Tiga manusia dihadapkan di hadapan Allah ini, disaksikan orang ramai. Kemudian Allah ditanya kepada orang yang mati syahid dengan menggambarkan amalan dia di dunia. Kata Allah, betul itu kamu yang berjihad? Oh iya ya Rabb, itu saya ya Rabb. Allah mengatakan, kau sedang apa di situ? Dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidu. Aku berperang di sana ya Rabb sampai aku mati syahid di peperangan itu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Engkau berperang di situ kan supaya manusia menganggap engkau ini pahlawan, dan semua orang tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Yang satu mengatakan orang ahli sedekah dipanggil, digambarkan bagaimana saat dia bersedekah di dunia. Allah katakan, betul itu kamu? Oh iya itu saya ya Rabb. Itu yang nyumbang masjid saya, yang nyumbang panti asuhan saya, yang menyumbang panti asuhan anak yatim saya, yang ini itu semua disebutkan sama dia. Kata Allah, ngapain di situ? Oh, tasaddaqtu fik, aku bersedekah untukmu ya Rabb. Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau ini bersedekah supaya orang mengatakan engkau ini dermawan, bukan ikhlas. Maka Allah katakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian yang satu pakar Quran, kemudian digambarkan amalan-amalan dia di dunia, dan Allah katakan, betul itu kamu? Kata dia, oh iya betul saya itu yang sedang ngasih pengajian itu saya, yang lagi ngajari Quran itu saya, itu yang lagi pentas qori itu saya. Kata Allah,
ngapain kau di situ? Dia mengatakan, qara'tu fikal Qur'an, aku baca Quran untukmu loh ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Engkau membaca Quran itu supaya manusia mengatakan kau qari. Maka kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke dalam jahannam. Lihat, orang-orang yang muraun, orang-orang yang ketika di dunia amalannya ingin dilihat manusia, Allah akan bongkar. Walaupun di dunia tidak ada yang tahu, seolah-olah ibu ikhlas, karena kan namanya riya itu kan penyakit hati itu. Hanya ibu saja yang tahu amalan ibu itu apakah lillah atau bukan karena Allah kan. Tapi nanti pada hari kiamat akan ketahuan semuanya dan akan dibongkar bahwa amalan itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Maka hati-hati, ikhlaskan dalam beramal saleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mutakabbirun, orang-orang sombong. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah ibn Umar, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda dan dia berada di atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, ya'khudul jabbar samawati wal aradihi biyadi. Satu hari Allah akan menggenggam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan katakan, anal jabbar, ainal jabbarun, sayalah zat yang maha sombong. Mana orang-orang yang congkak di dunia itu? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak sombong. Kita ini tidak berhak sombong. Sombong itu adalah ridanya Allah, selendangnya Allah. Kita ini tidak berhak sombong, karena sombong itu salah satu nama Allah, Al-Jalal, yang agung. Kita tidak boleh menirunya, kita harus meniru kebalikannya. Kalau Allah sombong, kita tawadu. Karena siapapun yang menyombongkan diri di dunia, Allah akan jatuhkan dia di hadapannya. Siapapun yang rendah diri di dunia, Allah angkat derajat dia di hadapannya. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Tapi siapa yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan derajatnya. Dan orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat itu akan ditampakkan tuh, akan dihinakan. Kata Nabi SAW ketika menggambarkan orang-orang yang sombong itu, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaladzar. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan seperti seekor semut kecil. Fi suratir rijal, dalam bentuk manusia. Yaghsyahumudzul, di mana diliputi kehinaan kepada mereka, min kulli makan, dari semua tempat. Fayusaquna ila sijni fi jahannam, mereka pun digiring ke penjara dalam jahannam. Yusamma bulas, penjara itu namanya bulas. Ta'luhum nar, di mana atasnya penuh dengan api. Yusqauna min usarati ahli nar, dan minumannya adalah nanah dan darah penduduk neraka. Naudzubillah. Lihat bagaimana orang-orang yang sombong di dunia merasa besar, Allah kecilkan nanti pada hari kiamat itu. Seperti seekor semut dalam bentuk badan manusia, terseok-seok karena takut diinjak orang-orang besar. Naudzubillah. Sekarang lihat namanya sombong itu, naudzubillah ya. Kita saksikan di media-media itu orang-orang yang sombong itu. Sombong dengan kekayaan. Tahu enggak aku rumahnya banyak loh. Rumahku ada 10, satu di sini, satu di situ, satu di sini, satu di sini, disebutkan tuh. Siapa kamu ini katanya? Sombong. Ya, karena ada orang-orang sombong membanggakan kekayaannya, membanggakan pangkatnya, jabatannya, kepemimpinannya, nenek moyangnya, turunannya lah, bahkan nasabnya pula sombong dia dengan nasabnya. Tahu enggak, dalam badanku ini mengalir darah Rasul. Emang kamu apa? Oh,
mantap sombongnya, tingkat tinggi sombongnya, berbangga dengan nasab ala jahiliyah, berbangga dengan pangkat, belum tahu siapa aku dia katanya. Emang kalau tahu kenapa? Malik ibn Dinar, seorang ulama salaf, Malik ibn Dinar, satu hari di depannya ada seorang panglima Basrah lewat dengan membusungkan dada. Lewat dengan membusungkan dada. Jadi Malik ibn Dinar ini nasihatilah ini seorang panglima perang ini dan mengatakan, jangan kau jalan seperti itu, karena jalan seperti itu jalannya penduduk neraka. Dinasihati panglima perang ini. Mungkin bergaya dia karena dia merasa panglima dan dia seorang gubernur Basrah. Jadi Malik ini seorang ulama, Malik ibn Dinar ini jalan pula dengan membusungkan dadanya di hadapan dia. Ditegurlah sama ulama ini, jangan jalan kayak gitu, itu jalan penduduk neraka. Apa kata si wali Basrah ini? Ala ta'rifuni? Enak aja kau ngomong, kau enggak tahu siapa aku ya katanya. Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku tahu, lebih tahu daripada dirimu sendiri katanya. Kemudian kata wali Basrah, panglima perang ini mengatakan, iya kalau begitu siapa aku kalau kau mengetahui aku ini? Maka dia mengatakan, engkau ini manusia yang keluar dari dua lubang najis, dan sekarang di perutmu pun penuh dengan najis. Dan kalau kau mati jadi bangkai, tidak ada manusia yang akan dekat-dekat denganmu. Kau ini bukan siapa-siapa katanya. Subhanallah, ini kan kalimat yang dalam ini. Kau ini manusia yang keluar dari dua lubang najis. Kau berjalan dalam perutmu juga penuh dengan najis. Dan kalau kau mati kau jadi bangkai. Kau akan sombongkan di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia sadar, maka hendaklah jangan sombong. Yang namanya langit, di atas masih ada langit. Di langit itu pun masih ada langit lagi, berlapis langit-langit itu. Kenapa, apa yang harus sombongkan? Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-munafikun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik di dunia yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, maka mereka akan dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Orang-orang munafik, dzu wajhaini, pemilik dua wajah. Kemudian juga yang nomor 6, al-ghudur, berkhianat, para pengkhianat. Nabi SAW mengatakan, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa faqila hadhihi ghudratu fulanin wa fulan. Kata Nabi SAW, apabila Allah kumpulkan orang-orang yang awal dan juga orang yang akhir kelak pada hari kiamat, maka akan diangkat pada setiap para pengkhianat itu ada bendera yang mencirikan dia seorang pengkhianat. Kemudian dikatakan, inilah bendera fulan ibn fulan, si pengkhianat itu. Jadi pengkhianatan itu akan membongkar aib dia pada hari kiamat. Ya, pengkhianat itu kan umum. Pengkhianat negara ya ada, ya. Pengkhianat di perusahaan ya ada. Pengkhianat dalam keluarga ya ada. Pengkhianatan itu di mana-mana. Istri mengkhianati suami, suami mengkhianati istri. Pemimpin mengkhianati rakyat, rakyat mengkhianati pemimpinnya. Perusahaan mengkhianati bosnya, bos juga mengkhianati para pekerja di perusahaannya. Pengkhianat itu banyak di sekitar kita. Tapi ingat, kelak pada hari kiamat para pengkhianat itu akan dibongkar aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Yang ketujuh, al-ghulul. Ghulul itu artinya mengambil hak.
atau dengan bahasa lain korupsi lah kan gitu. Mengambil harta yang belum dibagi, mengambil harta yang bukan haknya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 161. Wa ma kana lin-nabi an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkan harta rampasan perang, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Lihat, harta yang diambil nanti pada hari kiamat, harta itu akan datang untuk membalasnya. Seperti orang-orang yang berkhianat, dia tidak mau bayar zakat, maka harta-harta itu akan dibentuk oleh Allah. Umpamanya dia punya kambing, punya sapi, punya unta, pas waktunya zakat tak mau dikeluarkan zakatnya. Nanti unta, sapi, kambing pada hari kiamat akan dibesarkan, kemudian akan menginjak-injak kita dan menandu-nandu kita. Karena kita tidak pernah membayar zakatnya, kita berkhianat dengan harta kita. Ataupun orang-orang yang punya emas banyak tidak dizakatkan, emasnya akan dilelehkan dan akan disetrikakan di punggung dan pundak dia sampai dia menjerit-jerit, sampai terkelupas semua kulitnya, menyasar ke dagingnya, dan dia pun merasa kepanasan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang kemudian menyelewengkan, mengambil harta yang bukan haknya, dan sekarang ma'ruf ya, yang namanya korupsi di negeri ini luar biasa. Artinya sudah banyak kejujuran itu tercabut di semua kalangan dan lini kehidupan. Dan sekarang memang kejujuran itu luar biasa kan Bu. Kenapa coba di negeri kita itu sampai ada badan-badan pengoreksi keuangan itu? Ada BPK, ada KPK, ada audit keuangan lain-lain, macam-macam lah itu badan-badan itu. Menunjukkan ketika dibentuk badan-badan seperti itu, artinya krisis kejujuran sudah nggak ada tuh. Kejujuran sudah hilang, krisis sekarang ini. Makanya dibentuk badan-badan seperti itu tuh. Buat apa dibentuk badan itu kalau memang orangnya jujur-jujur? Berarti ya tadi, karena sudah mulai ghulul, ya, mengambil hak yang bukan haknya. Ini pada hari kiamat nanti akan dibongkar aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, man angkara waladahu, man angkara waladahu, siapa yang mengingkari keturunannya, orang yang mengingkari keturunannya. Nabi SAW mengatakan, manin tafa min waladihi liyafdhahu fid dunya fadhahahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad qisasun biqisasin, kata Rasul. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menafikan dari anaknya untuk mempermalukan dia di dunia, maka Allah akan bongkar aibnya pada hari kiamat di depan manusia banyak sebagai qisas, balas qisas. Di dunia tidak mengakui keturunannya, maka di akhirat akan dibongkar. Maka jangan sampai kemudian kita mengingkari. Kalau itu anak kita, kita katakan anak kita. Itu orang tua kita, kita katakan itu orang tua kita. Kadang zaman dulu kan ada kisah-kisah kan Bu, mungkin anaknya ngerantau ke Batam, toto sukses jadi orang kaya, orang tuanya masih di desa, masih miskin. Kemudian dicari orang tuanya sampai ke Batam, kata anak, itu bukan orang tua saya, katanya. Malu. Zaman dulu kan gitu ya. Zaman sekarang nggak tahu ya, nggak, lebih parah lagi. Atau tidak mengakui anaknya. Ibunya cantik putih, sekali yang keluar hitam anaknya itu.
udah hitam cacat pula. Tak diakui anaknya, itu bukan anak saya, masa saya kayak gini, anak saya kayak gitu katanya. Nggak boleh ya, karena ini bagaimanapun yang namanya anak itu hadiah terbaik dari Allah. Terkadang anak yang cacat bagi orang tuanya itu membawa pahala dia sepanjang masanya, karena dia harus sabar merawat anaknya. Nanti pada hari kiamat anaknya akan sehat, anaknya akan cantik, anaknya akan tampan. Di dunia saja memang seperti itu. Terkadang Allah pilihkan kehidupan dia seperti itu untuk kebaikan dia. Berapalah lama orang tinggal di dunia itu merawat anak yang seperti itu, dengan kehidupan akhirat yang panjang dan abadi dan selama-lamanya. Boleh jadi itu sebuah hikmah dari Allah, supaya Allah angkat derajatnya, diberikan keturunan terkadang cacat ataupun tidak sesuai dengan selera orang tuanya. Itu ujian. Anak itu kan bisa jadi ujian, bisa jadi musuh, bisa jadi kebanggaan, atau boleh jadi mungkin kesenangan dunia akhirat. Kita tidak tahu anak kita ini masuk ke yang mana. Tapi yang jelas bahwa bersyukurlah kepada Allah kalau masih diberikan keturunan. Boleh jadi dengan sebab itulah tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya.